di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Jauhkanlah dewa-dewa asing. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Kejadian 35 ayat 2. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, berhala adalah benda mati maupun hidup yang disembah seseorang sebagai pusat keyakinannya. Banyak orang Kristen yang berkata percaya kepada Tuhan Yesus, namun masih sering berdoa kepada arwah nenek moyang atau meminta pertolongan kepada dukun dan menyimpan jimat-jimat untuk mendapat kekuatan lebih. Jika seseorang lebih mempercayai kekuatan lain selain daripada Tuhan Yesus Kristus, maka inilah yang disebut sebagai penyembahan berhala. Yakub berjanji apabila Tuhan menyertai dan memberkatinya, maka ia akan kembali ke Betel untuk mendirikan mezbah sebagai tanda penyembahannya kepada Allah yang hidup. Pasal 28 ayat 20-22. Tetapi Yakub tidak melakukan janjinya itu. Maka sejak saat itu, kuasa kegelapan mulai masuk dalam hidup keluarga Yakub. Hal ini menimbulkan berbagai masalah terjadi. Namun pertolongan Tuhan tetap ada baginya. Kisah Yakub dan keluarganya menjadi berkat untuk kita. 1. Masuknya dewa-dewa asing. Setelah Yakub mengambil keputusan untuk meninggalkan pamannya Laban, Kejadian 31, tanpa disadari Yakub, istrinya Rahel membawa berhala dalam kehidupan mereka. Itulah terafim berhala rumah tangga milik Laban. Tuhan tentu tidak menghendaki ada berhala dalam keluarga orang percaya. Karena itu, beberapa masalah timbul dalam hidup Yakub. Pertama, dosa kecemaran masuk dalam kehidupan keluarga Yakub. Kedua, anak-anak Yakub menjadi keluarga yang keras. Mereka melakukan pembunuhan dan penjarahan. Kejadian 34 ayat 25-31. Ketiga, kehidupan mereka terancam karena perbuatan mereka. Dari bangsa-bangsa sekitar mereka terancam pada kepunahan. Pasal 34 ayat 30. Semua masalah ini terjadi karena ada dosa dalam keluarga, yaitu penyembahan berhala. 2. Jauhkan dewa-dewa asing. Tuhan tetap mengingatkan Yakub dan janjinya untuk membangun mezbah bagi Tuhan di Betel. Kejadian 35 ayat 1. Agar mereka kembali ke Betel. Sebagai kepala keluarga, Yakub berkata dengan tegas, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengahmu. Jauhkan dalam terjemahan lain disebut buanglah, singkirkanlah. Hal ini dilakukan secara jelas ayat 4. Setelah semua dewa asing diserahkan, Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Tahirkanlah dirimu, berarti membersihkan diri dari kenajisan yang telah dilakukan. Tukarlah pakaianmu, berbicara tentang perubahan dalam perbuatan tiap anggota keluarga. Ketiga tindakan ini, yaitu membuang berhala, menguduskan diri, dan memiliki perubahan sikap, menjadi bukti ketegasan Yakub dan keluarganya terhadap berhala untuk beribadah kepada Allah satu-satunya yang benar. 3. Berkat bagi yang menjauhkan dewa-dewa asing. Tuhan menyatakan anugerahnya ketika Yakub dan keluarganya bersikap tegas kepada kuasa kegelapan. Pertama, Yakub dan keluarganya terbebas dari ancaman kepunahan. Ayat yang kelima. Mereka tidak lagi dikejar-kejar karena kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka. Kedua, Yakub dimeteraikan sebagai pemenang. Namanya diganti dari Yakub menjadi Israel yang artinya adalah pahlawan Allah. Ketiga, janji Allah atas Abraham akan tergenapi dalam kehidupan Yakub, yaitu menjadi bangsa yang besar. Sahabat Iktus, berhala dapat masuk dalam keluarga dan menjadi sumber malapetaka. Keluarga yang memelihara berhala tidak akan pernah mengalami ketenangan dalam hidupnya. Hubungan antar anggota keluarga akan menjadi rusak
dan mengalami kehancuran. Selain itu, berhala juga menjadi penghalang berkat. Karena itu, tidak ada jalan lain selain dari bersikap tegas terhadapnya, meninggalkan berhala, dan kembali kepada Tuhan Yesus. Saya bersyukur karena ada berkat Tuhan untuk semua orang yang tegas terhadap dosa. Anugerah Tuhan selalu ada di atas kelemahan manusia. Itu berarti selalu ada kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Kelepasan dari ikatan berhala hanya ada di dalam Yesus Kristus yang dapat membuat saya tenang dan memiliki damai sejahtera. Saya bersyukur karena Tuhan melepaskan saya dari penyembahan berhala agar saya menyembah Allah yang benar dan menjadi berkat. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah akibatnya jika berhala masuk ke dalam keluarga saya? Adakah ketegasan terhadap penyembahan berhala yang seharusnya saya lakukan? Berkat apa yang saya terima jika saya telah melakukan ketegasan terhadap berhala? Tuhan Yesus, Engkau satu-satunya Tuhan yang saya sembah dan tidak ada yang lain. Tempat saya berseru dan meminta pertolongan hanyalah Engkau ya Yesus. Berhala hanya membuat saya tidak tenang, menghalangi berkat, dan membuat saya tidak fokus untuk memenuhi tujuan-Mu. Namun saat ini, saya bersyukur karena Tuhan telah melepaskan saya dan membuat hidup saya berguna bagi kerajaan Allah. Amin. Berhala menjadi penghalang berkat dan penghalang untuk menjadi berkat. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu